analisis kuantitas dan keselarasan atau persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti lainnya, tentang keabsahan perolehan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap pemohon sehingga pemenuhan minimal 2 alat bukti mutlak tidak terpenuhi. Nomor 59, bahwa pembahasan pada subbab ini haruslah diterjemahkan atau dipahami diinterpretasikan berdasarkan pemahaman yang benar atas pembahasan subbab sebelumnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. 60, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 telah memberikan penegasan interpretasi untuk menetapkan seseorang subjek hukum sebagai tersangka haruslah berdasarkan bukti permulaan yang minim, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah yang termuat dalam pasal 184 KUHP yang menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian rasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 1.2 frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang bermuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Poin 60, bahwa dengan demikian alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dengan catatan keseluruhan alat bukti tersebut haruslah diperoleh melalui tindakan yang sah agar alat bukti tersebut menjadi sah. 61, bahwa dalam tahap penyelidikan di tingkat kepolisian tidak mungkin ada bukti petunjuk dan bukti keterangan terdakwa karena 2 alat bukti tersebut merupakan bukti yang diperoleh dari dalam persidangan. Sehingga dalam subbab ini pemohon akan membedah seputar alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. 62, bahwa berangkat dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata perolehan alat bukti terhadap proses penanganan LP 1480 tanggal 31 Juli 2001 adalah tidak sah. Bahwa hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa seluruh atau segala keterangan saksi yang diperoleh oleh para termohon pada tahap penyidikan adalah keterangan saksi yang tidak sah. Karena surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang terbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 23 Agustus 2023 tidak diterima tembusannya oleh pemohon yang dengan demikian telah melanggar ketentuan putusan MK nomor 130 dan ketentuan pasal 14 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 bahwa seluruh segala surat yang diperoleh oleh para termohon pada tahap penyidikan adalah surat yang tidak sah karena surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan pada 18 Oktober 2022 dan 23 Oktober 2023 tidak dikirimkan dan tidak diterima tembusan oleh pemohon yang dengan demikian telah melanggar ketentuan putusan MK nomor 130 dan ketentuan pasal 14 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Nomor 3, bahwa seluruh segala keterangan ahli jika ada yang diperoleh oleh para termohon pada tahap penyidikan adalah keterangan ahli yang tidak sah karena surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 23 Oktober 2023 tidak dikirimkan dan tidak diterima tembusan oleh pemohon yang dengan demikian telah melanggar ketentuan putusan MK nomor 130 2015 dan ketentuan pasal 14 ayat 1 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Poin 64, bahwa berangkat dari penjelasan tersebut di atas maka mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan seluruh permohonan pemohon terutama menyatakan batal ini hukum dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang ditetapkan kepada pemohon sebab alat bukti yang diperoleh oleh para termohon faktanya tidak memiliki kuantitas minimal 2 alat bukti yang diperoleh secara sah. Tentang gugurnya keterangan saksi pelapor korban atas nama Kety Yunita L sebagai keterangan saksi yang sah karena tidak memiliki korelasi langsung terhadap pokok perkara. Poin 65, bahwa pembahasan pada subbab ini haruslah diterjemahkan atau dipahami atau diinterpretasikan berdasarkan pemahaman yang benar atas pembahasan subbab sebelumnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. 66, berdasarkan analisa hukum pemohon pada pokoknya Kety Yunita L adalah subjek hukum yang tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dan atau korban sebab Kety Yunita L adalah hanya berkedudukan sebagai ahli waris dari suaminya yaitu almarhum Nur Cahyo Yekti secara pribadi dan tidak mewakili atau tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai orang yang diberikan kuasa atau orang yang memiliki posisi sebagai pengurus di dalam perseroan PT Adi Raya Teknologi.
67 bahwa karena Teti Yunita L faktanya hanya mewakili suaminya yaitu almarhum Nur Cahyo Ekti secara pribadi, maka keterangan saksi atas nama Teti Yunita L haruslah dipandang tidak memiliki nilai apapun atau pengaruh apapun dengan alat bukti lainnya, baik bukti surat maupun keterangan saksi lainnya. Karena seluruh dokumen atau alat bukti surat tidak menunjukkan Teti Yunita L sebagai korban, akan tetapi subjek hukum yang layak sebagai saksi korban yang sesungguhnya dalam perkara aku adalah PT Adiraya Teknologi. Bahwa sekalipun ternyata terdapat keterangan saksi lain yang dapat menunjukkan bahwa saksi tersebut adalah pengurus sah dari PT Adiraya Teknologi, maka keterangan saksi tersebut baru memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti lainnya, yaitu berupa alat bukti surat, audit internal perusahaan atau audit eksternal perusahaan yang menyatakan adanya kerugian dialami oleh PT Adiraya Teknologi, atau alat bukti lainnya yang memiliki korelasi yang kuat terhadap substansi perkara akuo. Poin 69 bahwa berdasarkan penelusuran pemohon tidak ada satupun alat bukti yang sah, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung berkorelasi terhadap eksistensi Teti Yunita L sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Poin 70 bahwa faktanya seluruh dokumen alat bukti surat hanya menunjukkan hubungan hukum antara Kopja Ganti dengan PT Adiraya Teknologi, yakni antara Ketua Umum Kopja Ganti Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia yang turut termohon 4 dengan subjek hukum PT Adiraya Teknologi. Sementara itu Teti Yunita L bukan merupakan pihak langsung berdasarkan dokumen sebagai berikut: A. Surat keterangan tambahan atas nota kesepahaman nomor 0103 2018 dan surat konfirmasi kemitraan program desa terang 0103 tertanggal 7 November 2018. B. Surat nota kesepahaman nomor 0103 tertanggal 7 November 2018. C. Surat konfirmasi kemitraan desa terang nomor 0103 2019 tertanggal 7 November 2018, bahwa berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan keterangan saksi pelapor korban atas nama Teti Yunita L adalah keterangan yang tidak memenuhi kualifikasi serta korelasi langsung atas perkara akuo, sehingga bila mana Teti Yunita L tetap dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, maka penyidikan atas perkara akuo berpotensi cenderung disalahgunakan karena saksi dimaksud akan dominan tidak independen dalam menerangkan segala fakta dan peristiwa yang sebenarnya yang akhirnya mendistorsi ikhtiar yang junjung tinggi peradilan pidana Indonesia yang ingin mencari kebenaran materi atau peristiwa yang sebenarnya. Poin 72 bahwa berdasarkan dari di atas, pemohon berharap agar Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengambil sikap agar keterangan saksi atas nama Teti Yunita L tidak dipandang sebagai keterangan saksi yang sah, sehingga kiranya Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan permohonan pemohon agar surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor 153 tanggal 23 Agustus 2003 dinyatakan tidak sah. Tentang keterangan saksi turut termohon 4 dan keterangan saksi turut termohon 5 yang tidak dijadikan sebagai saksi sebagai bahan rujukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap pemohon sebagai tersangka, yang notabene keterangan saksi turut termohon 4 dan keterangan saksi turut termohon 5 merupakan kunci utama atas pengungkapan perkara akuo. Nomor 73 bahwa sebagaimana penjelasan pemohon dalam bagian pendahuluan telah tergambar bahwa peran turut tergugat 4 dan turut tergugat 5 sangat substantif dalam perkara akuo. 74 bahwa dalam hukum acara pidana keterangan saksi tidak hanya merujuk pada jumlah kuantitas keterangan saksi, seberapa banyak keterangan saksi yang diambil penyidik, namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menentukan saksi, penyidik harus melihat kualitas dan hubungan antara saksi dengan pokok perkara, sehingga saksi yang paling kuat hubungannya dengan pokok perkara, maka penyidik wajib memanggil orang tersebut untuk mendengar keterangannya selaku saksi. 75 bahwa sebagai penegasan turut termohon 4 dan turut termohon 5 adalah orang yang menginisiasi dan melaksanakan dan sebagai pelaku subjek hukum utama yang mengusung program desa terang. Bahkan turut termohon 4 dan 5 sangat mengetahui tentang pola atau cara dan hubungan negosiasi yang terjadi antara Kopja Ganti dan atau GTI dengan para donatur atau kontraktor dalam perkara akuo dalam PT Adiraya Teknologi. Terkhususnya terhadap turut termohon 4 dalam perkara akuo, turut termohon 4 merupakan subjek hukum yang menandatangani setiap dokumen hubungan hukum dengan PT Adiraya Teknologi. Sementara pemohon adalah hanya bertugas untuk menerima dana uang dari PT Adiraya Teknologi berdasarkan surat kuasa yang diberikan turut termohon 4 kepada pemohon. Poin 76 bahwa faktanya penyidik justru tidak memanggil turut termohon 4 dan turut termohon 5 untuk dimintai keterangan sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan. Menurut pemohon, hal ini menjadi suatu problema yang tentunya sangat merugikan dan memberatkan pemohon karena penyidikan yang dilakukan dapat dikatakan dilakukan dengan tidak profesional. 77 bahwa perlu untuk disampaikan dengan tidak dipanggilnya turut termohon 4 dan turut termohon 5 sebagai saksi dalam tingkat penyidikan sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan, maka para termohon dalam gelar perkara penetapan tersangka sudah pasti kekurangan informasi dan bahan materi
yang akhirnya memicu pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 78. Bahwa berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan dengan tidak dilakukan pemeriksaan saksi terhadap turut termohon 4 dan turut termohon 5 menjadi alasan pemohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.